Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel, dan dari sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam mewartakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mengusir setan, supaya penyakit dan setan-setan itu tidak menguasai hidup orang. Biar Allah yang meraja, yang menguasai orang-orang. Tadi sebagai contoh, Yesus menyembuhkan sakit demam mertua Petrus, dan mertua Petrus sembuh. Lalu mertua Petrus melayani mereka. Kita sering mendengar istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Namun banyak orang berhenti pada ora, pada berdoa, sehingga hanya cenderung pada verbalisme, hanya kata-kata, hanya doa-doa. Tetapi kurang menyadari, kurang merasakan kehadiran Tuhan. Dan sebaliknya ada orang yang labora, bekerja terus. Alkoholik, hanya bekerja. Itu berhenti pada aktivisme. Orang itu sangat aktif, tetapi hidupnya kering karena juga kurang menyadari Tuhan hadir di situ. Tuhan Yesus memberi contoh. Tuhan Yesus labora, berkarya, melayani, mengusir setan, menyembuhkan berbagai penyakit. Dan meskipun dicari banyak orang, dia menyepi berdoa. Sehingga di dalam doa dan dalam bekerja itu
kehadiran Tuhan dirasakan, dan kekuatan kehadiran Tuhan ini memberi daya untuk berkarya, melayani sesama, dan memuliakan Tuhan. Maka di dalam doa kita merenungkan di situ Tuhan hadir, dan doa itu memberi kekuatan daya, menggerakkan di dalam karyaku, di dalam pekerjaanku. Setelah itu kita renungkan lagi di dalam bekerja Tuhan juga hadir. Kemudian memperdalam doaku, sehingga doa dan karya itu saling mengisi, saling berelasi. Seperti ya mobil dengan aki, kalau ku nyalakan mobilnya mengisi aki, dan aki berguna bagi mobil, dan saling mengisi. Contoh sederhana, ada orang yang rajin ke gereja berdoa, tetapi setelah keluar dari situ, ada orang menghalangi mobilnya, dia mengatakan, "Kurang ajar kamu, marah-marah." Sehingga dia hanya sampai pada tadi saya sebut ya hanya verbalisme, kata-kata dalam doa. Dia tidak menemukan kedamaian, kesembuhan di luar, padahal Tuhan hadir di sana. Untuk itu mari kita menyadari Tuhan hadir di dalam doaku, di dalam ekaristi macam ini menjadi sumber puncak hidupku, tetapi juga di luar Tuhan hadir, dan itu saling mengisi pengalaman hidupku, pengalaman bekerjaku mengisi doaku, dan doaku mengisi pekerjaanku sehari-hari. Untuk itu ya kita perlu belajar dari banyak orang supaya mengetahui Tuhan hadir di mana-mana. Tadi Samuel yang masih remaja dibimbing oleh Eli, dan Samuel dipanggil Tuhan, dipanggil berulang kali, 3 kali sampai bangun dari tidur, "Samuel, Samuel." Dan dia bingung, kok orang memanggilku. Akhirnya dia tanya pada orang yang lebih berpengalaman, bertanya kepada yang lebih senior, "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" "Bukan, aku tidak memanggil kamu." Kemudian Eli yang berpengalaman, "Nanti kalau Tuhan memanggil, ada orang yang memanggil, jawablah." "Ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Mendengarkan. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan di dalam doa. Supaya kita tidak sibuk terus. Yesus dicari banyak orang, menyembuhkan banyak, tetapi dia berdoa supaya biar Tuhan yang berkarya, yang menyembuhkan. Juga di dalam karya, mari kita, Tuhan selalu memanggil supaya aku menemukan juga di dalam tugas-tugasku sehari-hari, di rumah, di kantor, di mana saja Tuhan juga hadir di situ, dan menyembuhkan, mengusir setan. Sehingga kehadiranku ya seperti Tuhan mewartakan Yesus. Dan Yesus yang menjadi yang nomor 1. Penyakit hilang, setan pergi karena kehadiranku itu. Untuk itu kita mohon supaya kita mohon rahmat disembuhkan dulu. Yesus sang penyembuh, dan dia tahu kelemahan kita, mohon supaya kita terbuka. Dan kalau aku sembuh, ini yang penting tadi mertua Simon melayani mereka. Maka kita yang diberi badan sehat, mensana in corpore sano, badan sehat, jiwa sehat, rohani sehat, untuk melayani sesama dan memuji Tuhan. Semoga di dalam doa dan karya hidup kita ini kita selalu menemukan Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Amin.